Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Bu Sri Rezeki Tri Purwanti. Tetap kita akan belajar matematika. Materi hari ini adalah transformasi. Jenis transformasi yang akan kita pelajari adalah dilatasi dan rotasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran daring, siswa dapat 1. Memahami pengertian rotasi dan melukis bayangan benda hasil rotasi pada bidang kartesius. 2. Menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi dengan beberapa jenis sudut rotasi pada bidang kartesius. 3. Memahami pengertian dilatasi dan melukis bayangan benda hasil dilatasi pada bidang koordinat kartesius. 4. Menentukan apakah suatu dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan, serta menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan. Bagaimana anak-anak? Sudah siapkah kalian? Baiklah, kita yang pertama akan belajar mengenai rotasi atau perputaran. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap itu disebut dengan pusat rotasi. Besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Baiklah, kalau kalian perhatikan pada gambar, di sini ada trapesium warna pink, kemudian ada sudut rotasi, ada sudut rotasinya, kemudian pusat rotasi pada nokta merah. Sekarang, trapesium warna pink akan kita putar dengan pusat rotasi pada nokta merah, searah jarum jam. Nah, arah rotasinya ada, hasil rotasinya juga ada. Sudah anak-anak? Nah, sekarang kalau kalian perhatikan dari gambar, ternyata rotasi itu ditentukan oleh arah rotasi, yaitu jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi, kalau kalian lihat tadi, pada trapesium, ternyata arah rotasinya searah jarum jam, berarti negatif. Kemudian, hasil bayangannya, hasil perputarannya ternyata besarnya sama, yaitu kongruen. Perhatikan dalam gambar di sini, bagaimanakah menggambar bayangan segitiga hasil rotasi pada bidang koordinat kartesius? Pada segitiga pertama, segitiga A, B, C, dengan titik rotasinya, titik pusatnya ada di titik asal, yaitu 0,0. Sekarang kita putar berlawanan arah jarum jam, berarti positif, dengan besar sudut 90 derajat. Hasilnya ada pada segitiga yang kedua. Segitiga warna kuning. Kalau di awal, titik A adalah titik 3,9. Hasil rotasi 90 derajat searah jarum jam
A aksen menjadi negatif 9,3. Yang awalnya 3,9 sekarang negatif 9,3. B aksen 3,3. Hasil rotasinya negatif 3,3. C 6,3. Hasil rotasinya sekarang negatif 3,6. Kalian ingat-ingat dan kalian perhatikan sekarang. Jika diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, jadi merupakan garis lurus, B aksen 3,3 sekarang menjadi negatif 3, negatif 3 pada segitiga yang ketiga. Gambar ketiga. Titik C 6,3 sekarang menjadi negatif 6, negatif 2. Negatif 6, negatif 3. 3,9 menjadi negatif 3, negatif 9. Bisakah kalian mengambil kesimpulannya? Sekarang, segitiga ABC nomor 1 kita putar searah jarum jam 90 derajat. A 3,9 pada segitiga keempat menjadi negatif 9, negatif 3. B 3,3 menjadi 3, negatif 3. C 6,3 sekarang menjadi 3, negatif 6. Dapatkah kalian mengambil kesimpulan? Untuk lebih baiknya, sekarang perhatikan tabel ini. Titik koordinat 2,4 searah jarum jam menjadi 4, negatif 2. Maka, jika titik X, Y dengan pusat rotasi 0,0 di titik asal dengan sudut rotasi 90 searah 90 derajat searah jarum jam, apakah kesimpulan kalian? Maka 2,4 tadi menjadi 4, negatif 2. Kalau X, Y berarti menjadi Y, negatif X. 7,5 pusat rotasi 0,0 sudut rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Hasil rotasinya adalah negatif 7, negatif 5. Maka X, Y bayangan hasil rotasi jika diputar 180 derajat searah jarum jam menjadi negatif X, negatif Y. Bagaimanakah kalau berlawanan arah jarum jam? Titik X, Y dengan pusat rotasi 0,0, sudut rotasi 180 derajat, maka hasil rotasinya adalah ternyata sama ya, negatif X, negatif Y. Searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam pada sudut rotasi 180 derajat, ternyata hasilnya sama. Sekarang kita coba 7,5 dengan pusat rotasi 0,0, sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ternyata bayangan hasil rotasinya adalah negatif 5,7. 7, negatif 5
menjadi 5,7. Apakah kesimpulanmu jika koordinatnya adalah X, Y, pusat rotasi 0,0, sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam? Bayangan hasil rotasinya adalah, hasil rotasinya adalah negatif Y, X. Bagaimana, nak? Apakah kalian sudah paham? Sudah? Sekarang dilatasi. Dilatasi dikenal dengan perbesaran atau pengecilan. Dilatasi adalah jenis transformasi yang dikenal sebagai perbesaran atau pengecilan sebuah objek. Berarti dilatasi di sini lain dengan transformasi yang sebelumnya. Kalau yang kemarin pada refleksi, translasi, dan rotasi, hasil bayangannya adalah sama, kongruen. Namun pada dilatasi karena diperbesar atau diperkecil, tidak lagi kongruen. Ukuran benda bisa diubah oleh dilatasi menjadi lebih besar atau lebih kecil, di mana perubahannya tergantung pada faktor skala atau pengalinya. Unsur-unsur dilatasi. Apa sajakah unsur-unsur dalam dilatasi? Yang pertama adalah titik pusat dilatasi. Titik pusatnya di mana? Bisa di titik tertentu, namun kita akan belajar di titik pusat koordinat atau titik asal, yaitu 0,0. Kemudian unsur dilatasi yang lain adalah faktor skala. Biasanya disimbolkan dengan K, di mana jika K lebih dari 1 atau K kurang dari negatif 1, maka dilatasi itu diperbesar. Namun, jika K lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1, maka dilatasinya adalah diperkecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dilatasi pada segitiga dengan pusat dilatasi di titik asal, berarti di titik 0,0. Perhatikan segitiga ABC warna merah. A 1,3, B 2,3, C 2,1. Sekarang segitiga ABC diperbesar. Sebelumnya, yang harus kalian perhatikan adalah seandainya titik X, Y dilatasikan dengan faktor skala sebesar K dan pusat dilatasi 0,0, maka dinotasikan seperti itu. Px, Y, maka P aksen adalah K dikalikan X, K dikalikan Y. K adalah faktor skala. Maka A aksen jika diperbesar 3 kali dengan faktor skala 3, K tadi 1,3, faktor skalanya O,3. A aksen adalah 3, faktor skalanya 3 berarti 3 dikalikan 1, 3 kalikan 3. A aksen di sini adalah 3,9. Itu dengan cara dihitung. Kalau digambar maka
1 kalikan 3, 3 kalikan 3, 9. Berarti A aksen 3,9. Gambar ya. B aksen 6,9. Dan C aksen adalah 6,3. Namun dengan cara menghitung akan lebih cepat. B 2,3 berarti B 3 kalikan 2, 3 kali 3. B aksen 6,9. C 2,1 dengan dilatasi faktor skalanya 3 berarti C aksen adalah 3 kalikan 2, 3 kalikan 1. C aksen 6,3. Sekarang kalau dilatasinya adalah dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 2, bisakah kalian menghitung tanpa menggambar? Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar dahulu. A aksen 2,6. Dari mana 2,6? Tadi 1,3 A-nya berarti 2 kalikan 1, kemudian 2 kalikan 3, berarti 2,6. C aksen adalah 4,2, B aksen 4,6. Atau untuk mudahnya kalian lihat gambar. Panjang AB 1 satuan. Setelah diperbesar 2 kali faktor skala 2, sekarang panjang A aksen 2, B aksen 2, 2 satuan. A aksen diperbesar sekarang 3 kali, berarti A aksen, B aksen 3 kalinya. Nah, pada panjang BC segitiga merah, panjang BC 2 satuan. Setelah diperbesar 3 kali, panjang B aksen, C aksen. Karena 2 kalikan 3 berarti 6. Kalau kita lihat B aksen, C aksen adalah 6 satuan. Sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah, sekarang contoh soal. Segi 4 W, X, Y, Z dengan titik sudut masing-masing W negatif 4, negatif 6, X negatif 4,8, Y 4,8, dan Z 4, negatif 6. Tentukan koordinat W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen setelah dilatasi dengan faktor skala 0,5 atau setengah dengan pusat dilatasi titik awal, berarti 0,0. Bagaimanakah hasilnya? Kalian bisa menggunakan gambar atau dengan menghitung seperti tadi. Alternatif penyelesaiannya kalau dengan menghitung. Berarti nanti negatif 6 kamu kalikan dengan setengah. 0,5 sama dengan setengah. Negatif 6 kali setengah, negatif 2. Negatif 6 kali setengah, negatif 3. Kita coba dengan menghitung ya. W negatif 4, negatif 6. Pusat dilatasi titik O dengan faktor skala 0,5. Maka W aksen adalah 0,5 dikalikan negatif 4. Kemudian 0,5 kali dikalikan negatif 6. Maka W aksen setengah kalikan negatif 4, negatif 2. 0,5 kalikan negatif 6, negatif 3. Berarti W aksen adalah negatif 2, negatif 3. X negatif 4,8. Dengan dilatasi di titik awal pusatnya faktor skala 0,5, maka
aksen adalah 0,5 dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 2, 0,5 kalikan 8 sama dengan 4. Maka X aksen negatif 2,4. Demikian seterusnya untuk Y dan Z. Sudah paham kalian? Nah, untuk lebih memahami materi dari Bu Sri, bisa kalian resume apa yang sudah saya berikan, atau kalian bisa memperjelas dengan membaca buku paket kelas 9. Sekian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.